Namun kami akan bergeser juga kepada jurnalis Metro TV, ada Joe Jones yang melaporkan dari sisi lainnya yang masih berada di kawasan Gedung Bapenda DKI Jakarta yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Joe Jones, selamat malam. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dari titik Anda laporan saat ini? Ya, Andro dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan dari titik sebelah kiri Gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Bisa saya informasikan bahwa saat ini visual yang dapat saya sampaikan kepada Anda bahwa api sudah semakin padam. Bisa dilihat dari luar pemirsa, tempat saat ini saya melaporkan bahwa api sudah lebih padam dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Hal ini dapat terjadi karena tentunya kerja keras dari petugas kebakaran yang terus berjibaku untuk melakukan proses pemadaman. Dan saat ini pemirsa, water tank yang mengangkut air juga kembali didatangkan. Memang karena terjadinya kebakaran ini sudah 3 jam pemirsa proses pemadaman dilakukan. Semprotan air terus-menerus dilakukan oleh pemadam kebakaran. Hal ini juga menimbulkan satu hal, yaitu adalah habisnya pasokan air. Oleh sebab itu pemirsa, untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke dalam gedung bisa terus beraktivitas atau terus melakukan penyemprotan air, saat ini juga sudah ada 1 unit mesin air yang dikerahkan oleh Pemda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air-air ini ke mobil-mobil pemadam kebakaran. Yang tentunya difokuskan yaitu adalah ke mobil pemadam kebakaran yang memiliki tangga hidrolik. Dan pemirsa, saat ini kobaran api telah berganti dengan kepulan asap yang mengepul. Hal ini memang awam terjadi jika terjadinya kebakaran pasca kobaran api mengecil seperti saat ini diganti dengan kepulan asap yang ada. Dan pemirsa, dapat saya informasikan kepada Anda bahwa saat ini selain dari proses pemadaman api yang dilakukan oleh pemadam kebakaran, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pemadam kebakaran dan juga tim SAR gabungan adalah melakukan proses evakuasi tentunya. Dapat Anda lihat pemirsa bahwa beberapa saat yang lalu pemadam kebakaran menggunakan pakaian khusus dan juga membawa tabung oksigen di punggung mereka. Hal ini dilakukan untuk mencoba menyisir lokasi-lokasi lantai yang saat ini sudah tidak ada kobaran api lagi namun terperangkap oleh asap. Hal ini dilakukan untuk menyisir lantai-lantai yang saat ini sudah berhasil untuk dipadamkan. Ini tentunya digunakan atau dilakukan untuk mengecek apakah ada korban yang terjebak di gedung ini. Selain dari mobil mesin air untuk mendistribusikan ke mobil pemadam kebakaran yang lainnya, terdapat juga 1 unit mobil blower pemirsa. Ini digunakan untuk menyedot asap dari dalam gedung. Proses pemadaman saat ini masih terus berlangsung, Andro dan juga pemirsa. Namun seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa api sudah mulai mengecil. Skema sudah mulai terlihat bergeser, Andro dan juga pemirsa. Kita berharap bahwa kobaran api benar-benar mengecil dan padam. Tidak seperti pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat dari luar api sudah padam, namun 5 menit kemudian api mulai merembet dan membesar. Kita berharap bahwa saat ini proses pemadaman sudah benar-benar dapat diselesaikan sehingga tahapan selanjutnya bisa dilakukan, yaitu adalah melakukan penyisiran di setiap lantai untuk mengecek apakah ada korban dan juga melihat lantai-lantai yang sudah terbakar. Oleh sebab itu mesin blower penyedot asap sangat diperlukan. Pemirsa, tidak hanya unit pemadam kebakaran saja, namun juga terdapat mobil dari TNI dan juga Polri untuk berjaga di kawasan ini. Karena mengingat kawasan ini, jalan ini merupakan salah satu jalan protokol lingkar pusat kota pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu juga ini dijaga ketat oleh TNI dan juga Polri. Dan ambulan
saat ini saya juga melihat pemirsa sudah lebih dari belasan mobil pemadam kebakaran yang sudah mobil ambulan yang telah disiagakan. Karena jika dapat saya gambarkan kepada Anda, tidak ada yang dapat memastikan apakah ada korban di dalam gedung tersebut. Namun desas-desus terdapat adanya korban sangat santer terdengar di kawasan ini. Belum ada statement resmi dari pihak berwajib yang bertanggung jawab dan juga dapat memberikan statement terkait dengan korban yang mungkin ada. Namun pemerintah juga melalui pemadam kebakaran terus menyisir dan juga dari tadi selalu menyenter titik-titik di gedung ini untuk melihat apakah ada kemungkinan korban yang dapat diselamatkan atau korban yang terjebak. Jika kita melihat sendiri pemirsa bahwa proses terjadinya kebakaran pada hari Jumat, ini mengingat bahwa hari tersebut merupakan hari terakhir bekerja. Masih ada aktivitas di dalam gedung pada hari ini. Namun kita tidak tahu pada pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat apakah masih ada petugas atau karyawan yang berada di gedung Bapenda ini. Jika kita melihat lagi Andro dan juga pemirsa, kebakaran bermula di lantai 11 gedung ini pada pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat. Api cepat membesar dan sempat dipadamkan jika terlihat visual dari luar pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Api sudah tidak ada di bagian luar. Namun 5 menit kemudian api merembet dari bagian atas di lantai 12 hingga sampai lantai yang paling bawah. Dapat kami informasikan jika gedung ini terdapat 12 lantai, jika saya menghitung dari lantai paling atas hingga lantai yang terdapat atau terdampak paling parah jika dilihat dari visual di luar pemirsa, yaitu adalah lantai 6. Itu adalah lantai yang paling parah terbakar. Kenapa saya dapat bilang demikian Andro dan juga pemirsa? Karena di lantai 6 lah dinding gedung paling habis terbakar dan terbuka lebar. Dan pemirsa, saat ini kembali mobil pemadam kebakaran milik Provinsi DKI Jakarta kembali dikerahkan. Sudah puluhan mobil, mungkin dapat mencapai ratusan mobil pemadam kebakaran yang disiagakan untuk melakukan proses pemadaman ini. Namun yang paling disorot pemirsa, terdapat 3 mobil kebakaran memiliki tangga hidrolik yang dikerahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan proses pemadaman ini. Andro dan juga pemirsa, bahwa saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat pemirsa. Jika ini di bagian kiri gedung, saya akan ajak Anda untuk bergeser Andro dan juga pemirsa untuk melihat di kawasan sisi kiri Andro dan juga pemirsa. Ini dapat Anda lihat visual pemadam kebakaran kembali mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ini pemirsa dikerahkan tidak lagi di bagian sisi depan, melainkan sudah bergeser di bagian sisi kanannya, tepatnya di Jalan Tanah Abang yang terdapat di samping dari Jalan Abdul Muiz ini pemirsa. Dan bisa dilihat pemirsa bahwa proses pemadaman masih terus dilakukan hingga saat ini. Mobil pemadam kebakaran terus berdatangan untuk melakukan proses pemadaman. Meskipun jika dilihat dari visual luar pemirsa, api sudah mulai bisa ditaklukkan, namun proses pendinginan juga masih terus terjadi. Ini sudah 3 jam lebih proses pemadaman dilakukan. Dan pemirsa, bisa dilihat bahwa water tank mengangkut ratusan ribuan liter air dikerahkan untuk mengisi suplai ke mobil pemadam kebakaran yang lainnya. Tidak hanya itu saja pemirsa, terdapat juga 1 unit blower, 1 buah mobil blower ini digunakan untuk menyedot asap yang berada di dalam gedung. Hal ini penting pemirsa untuk memudahkan proses dari pemadaman. Dan pemirsa, di sebelah saya ini adalah mobil pompa air yang dikerahkan oleh pemadam kebakaran untuk menyedot air dari sungai yang dikerahkan untuk ke mobil pemadam kebakaran dan nanti disemprotkan ke gedung. Pemirsa, kita berharap bahwa proses pemadaman ini
dapat berjalan dengan lancar dan juga cepat pemirsa. Semoga kita berharap bahwa petugas yang dikerahkan dapat bekerja secara optimal. Dari Jakarta, Joy Jones, Robi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.